kita akan belajar setting beda kerja di mesin CNC. Yang pertama saya akan memperkenalkan alat bantu yang digunakan untuk setting terlebih dahulu. Yang pertama di sini namanya adalah centrifuge. Di centrifuge ini digunakan untuk setting sumbu X dan sumbu Y. Diameternya adalah 10 mili ya. Ini fungsinya untuk setting sumbu X dan sumbu Y. Ini disentuhkan beda kerja. Nah, karena di sini nanti putarannya oleng atau mugel, kemudian ini digerakkan sampai berputar center. Nah, ini namanya centrifuge untuk setting sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, yang kedua adalah Z0 setter. Z0 setter ini digunakan untuk setting sumbu Z. End mill atau alat potong digerakkan di atas Z0 setter, kemudian di sini ditekan sampai 2 putaran ke titik 0. Nah, untuk ukuran panjang dari Z0 setter ini adalah 50 mili. Jadi ketika kita sudah setting 0, kita turunkan lagi min 50 mili. Untuk setting pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan atau menjelaskan setting beda kerja terletak di titik 0 ujung beda kerja yang sebelah kiri bawah ya. Di sini, ini beda kerja, ini sumbu X, ini sumbu Y, berada di pojok kiri bawah. Nah, kalau kita lihat sini beda kerjanya, nanti titik nolnya adalah berada di ujung beda kerja sini ya. Ada beberapa cara, bisa di tengah, bisa di pojok ya. Untuk penjelasan pada pagi ini saya akan menjelaskan di pojok kiri bawah. Oke. Langkah yang pertama adalah kita kencangkan ragum. Beda kerja sudah dipasang, berikan paralel, kemudian kita kencangkan ragum. Nah, kita kencangkan. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan memasang centrifuge, alat bantu setting sumbu X dan sumbu Y pada arbor. Nah, di sini kita masukkan. Kita bisa menggunakan alat bantu yang di sini pencekam arbornya. Oke. Kemudian kita masukkan ya. Selanjutnya kita cukup mengencangkan pakai tangan ya. Nah, di sini kan ada kartelnya, jadi ini terasa keset, ya, bisa dikencangkan menggunakan tangan. Nah, kalau sudah, kita angkat penutupnya, kita bebaskan. Kita gunakan tombol manual untuk memasang arbor pada spindle. Ini kita tekan, di sini akan menghisap. Kemudian kita tekan lagi, baru ini terpasang. Tangan kiri jangan sampai melepas jika ini belum sempurna terpasang. Nah, oke, kita ulangi lagi. Nah, menariknya tidak usah keras-keras, hanya cukup 5 cm atau 10 cm ke bawah saja. Jangan lupa ini alurnya kita masukkan di sini. Oke. Nah, ini kehisap, kita tekan lagi. Nah, ini baru benar. Oke. Selanjutnya kita putar spindlenya menggunakan tombol MDI, manual data input, memasukkan perintah sederhana. Kita ketikkan M3, sini M3, artinya spindle berputar searah jarum jam. S-nya untuk centrifuge itu adalah maksimal 300 RPM, M3 S300, jangan sampai salah. Kalau putaran centrifuge-nya putaran tinggi, misalkan salah ketik 300 jadi 3000, nanti centrifuge-nya terlepas dan rusak. Ya, kita cek dulu sebelum kita input. M3S300, kita input. Nah, kalau sudah masuk sini, kita nolkan dulu spindle-nya, bit rate-nya 0. Kemudian kita cycle start. Di sini sudah berputar. Akan tetapi kecepatan spindle-nya masih 50%. Kita naikkan menjadi 100% ya. Di sini meningkat menjadi 300 RPM. S itu spindle yang disetting, AS adalah aktual spindle-nya. Di sini sama 300 RPM. Nah, kembali lagi ke setting beda kerja.
Kalau benda kerjanya nanti adalah letaknya di pojok kiri bawah, maka N-mil harus kita sentuhkan di sini. N-mil harus kita sentuhkan di sisi kiri dari benda kerja. Ini untuk setting sumbu X. Maka N-milnya nanti menyentuh di sini. Nah, ini N-milnya. Ya. Ini di sini. Oke. Kita gerakkan pakai tombol MPG. Gearnya kita turunkan. Oke. Kita ubah ke tombol MPG dulu. MPG. Ya. Jangan lupa tombol ini kita tekan. Ya. Sambil ini diturunkan. Kalau ini tidak saya tekan, ini nggak bisa gerak. Ya. Ini diturunkan. Kita akan setting sumbu X. Kita geser X-nya. Oke, kita sentuhkan, dekatkan. Iya. Oke. Nah, di sini kan putarannya kan oleng, tidak center ya. Nah, kita gerakkan sumbu X-nya. Kalau sudah mendekati, kita pakai kecepatan yang angka 1. Oke. Nah, ini sudah terkena, kita pakai kecepatan yang X1. Oke. Nah, di sini kan sudah berputar secara center. Ya kan? Atau tidak oleng. Nah, kalau sudah tidak oleng, kita tekan tombol position. Nah, pilih posisi relatif. Kemudian posisi relatifnya X-nya kita nolkan. X. Ya, ini kan sudah klik-klik, artinya sudah terpilih X. Kasih 0. Setelah itu kita input. Nah, berarti posisi di sini ini adalah X-nya adalah sudah di titik 0 sesuai dengan yang kita minta tadi. Berarti di sini X-nya sudah 0. Nah, langkah selanjutnya pertanyaan adalah di sini. Diameternya ini adalah 10, sedangkan jarak yang dipakai adalah dari pusatnya. Berarti jarak pusat N-mil atau sentrofit terhadap ujung benda kerja di sini jaraknya adalah 5. Nah, berarti setelah kita X-nya dinolkan, berarti kita geser 5 mili. Ya, oke. Sebelum kita geser 5 mili, Z-nya kita naikkan dulu supaya ini sudah bebas, kecepatan 100 sudah bebas. Baru kita geser ke kanan ini. Oke, X-nya menjadi 5 mili. Oke, kalau X-nya sudah 5 mili, maka selanjutnya kita setting. Ya. Kita masukkan ke lembar kerja, work, tekan work, ini arahnya work. Nah, kita biasanya memakai ragum di G54. Jangan sampai kuning-kuningnya ini kemana-mana, misalkan seperti ini. Ini di G56, berarti kita naikkan. G54 dan setting sumbu X. Konsep setting adalah menyamakan aktual mesin dengan koordinat benda kerja. Di sini di sumbu X yang mesin itu min 208. Benda kerjanya di min 145. Maka supaya sama kita harus tekan tombol X0. Nah, untuk menyamakan koordinatnya. X0 kita pilih work lagi, maka akan keluar tombol mesh in atau measure in. Kita tekan tombol measure in. Maka koordinat mesin dan koordinat benda kerja sudah sama. Berarti setting X sudah selesai. Selanjutnya kita akan setting sumbu Y. Oke. Kalau benda kerja di pojok kiri bawah, nolnya di pojok kiri bawah benda kerja, X-nya adalah di sebelah kiri. Berarti yang sumbu Y, ya, kita settingnya di sebelah atas atau di sebelah bawah. Ya, di sebelah bawah. Nah, berarti di sini. Berarti benda kerjanya, sentrofitnya kita sentuhkan nanti di sini, ya. Oke. Kita turunkan. Nah, oke. Setelah itu kita sentuhkan sumbu Y. Oke, kita sentuhkan. Nah, kalau sudah mau center, kita kecepatan 1. Kita lihat putarannya. Oke, ini udah center ya.
Kalau sudah center, ya, kita kembali ke posisi lagi. Kalau kita tadi setting X, berarti sekarang kita setting sumbu Y. Kita tekan Y. Sudah nyala, kelip-kelip, kita tekan 0. Nah, selanjutnya kita input supaya Y-nya berubah jadi 0. Oke, kita input. Ya, Y-nya jadi 0. Nah, sama seperti tadi ini. Diameter center of-nya itu berapa? 10. Maka di sini jarak pusat center of terhadap ujung benda kerja adalah 5. Berarti Y-nya kita juga harus mengubah 5 mili lagi. Oke. Y kita naikkan supaya ini bebas. Setelah itu kita Y-nya diganti 5. Oke. Nah, kalau sudah 5 mili, berarti kita bisa setting. Kita setting, change. Kalau sudah setting, pilih tombol Y, arahkan ke sumbu Y. Nah, sama seperti sumbu X, kita harus menyamakan Y mesin dan juga Y benda kerja. Maka kita tekan Y0. Kemudian kita masukkan ke Word lagi supaya kelihatan tombol Mesh In. Di sini ada Mesh In, kita klik. Kanan dan kiri sudah sama. Nah, berarti sumbu X dan sumbu Y sudah selesai tersetting di pojok kiri bawah. Oke. Selanjutnya kalau sudah selesai, kita matikan putarannya dengan cara tombol reset. Kemudian kita naikkan menggunakan MPG ini bisa. Kita naikkan, kita jauhkan. Nah, kalau ini over travel nyala, berarti kita putar sebaliknya, turunkan. Paham ya? Itu kebablasan bahasanya. Kita tekan tombol manual, kita lepas. Kalau macet seperti ini, ya, kita cukup pukul pelan saja menggunakan palu besi. Jangan lupa tangan kiri dipegang terus, jangan sampai lepas. Ini dipukul sedikit. Nah, pelan aja. Ini sudah. Selanjutnya kita akan setting sumbu Y. Kita ganti end mill-nya. Ya, alat potongnya kita masukkan. Kita masukkan arbornya. Oke. Setelah itu kita setting sumbu Y dengan alat bantu yang namanya Z0 setter. Oke. Kita letakkan di atasnya. Oke. Selanjutnya kita turunkan Z-nya dengan cara tekan tombol MPG lagi. Di sini kita letakkan di titik 0 ya. Jarumnya ke 0 ya. Misalkan kalau berubah seperti ini, kita ke 0. Oke. Di tengah-tengah ya. Oke, kita paskan tengah-tengah. Sumbu Z, kita turunkan 2 putaran. Ini 0, bergerak 1 putaran. Kalau sudah mendekati, kita pakai kecepatan 1. Oke. Nah, sudah di 0. Nah, kalau sudah di 0, kita harus men-setting sumbu Y-nya. Tidak usah ke posisi, kita langsung ke menu setting. Nah, kemudian kita tekan work area kerja tadi. Di G54 kita arahkan ke sumbu Z. Konsep setting adalah menyamakan koordinat mesin dan benda kerja. Di sini belum sama, makanya kita kasih Z0. Z0. Kemudian supaya keluar Mesh In, kita tombol work lagi. Kemudian kita Mesh In 178,60, 178,60 sudah sama. Apakah di sini sudah selesai? Belum. Mengapa belum selesai? Karena yang terbaca adalah titik dari ujung Z0 setter. Kalau ujung benda kerja, berarti kita harus menurunkan lagi min 50, ya. Makanya kita klik lagi Z-50. Z-50. Mengapa Z-50? Karena adalah ketebalan atau ketinggian dari Z0 setter. Panjangnya 50 mili. Makanya kita ketikkan Z-50. Setelah itu kita Mesh In. Kita klik. Di sini selisihnya adalah 50 mili. Di mesin 178. Di benda kerja 22
8. Berarti selisihnya 50. Berarti ini sudah benar. Nah, kalau ini sudah benar, kita naikkan. Jangan lupa pakai mesin Zero. Yang pertama adalah Z plus dulu. Kecepatannya jangan 0,01. Z plus dilarang Z min. Kalau Z min nanti jedek, langsung nabrak. Makanya kita tekan Z plus. Yes. Nah, ini naik dulu. Kalau ini sudah naik, ya. Nah, baru kita X plus geser ke kiri, kemudian Y plus ini mundur. Nah, ini bisa kita ambil. Oke. Langkah terakhir adalah mengecek hasil settingan. Mengecek hasil settingan bisa kita gunakan dengan tombol tadi apa? MDI. Kita klik MDI. Nah, setelah itu kita pilih program. Kalau sudah terbaca layar kosong ini, kalau acak seperti ini kita klik MDI. Ada tampilan layar kosong, kita cek hasil settingannya. Yang pertama G90. Di sini artinya programnya absolute. G54 artinya setting ragumnya di G54. Kemudian G1 angka 1 mana? Oh, G1 gerakannya adalah menggunakan bitrate pelan-pelan ya, setting. Kemudian X0, Y0, Z30. Jangan Z0. Kalau Z0 nanti di atas benda kerja ngesrek, tumpul N-milnya. Kita buat ngabang 30 mili ya. Kemudian kasih F. Kecepatan fiturnya F-nya 2000. Setelah itu kita input. Kita lihat dulu G90, G54, G1, X0, Y0, Z30, F 2000. Kita input. Kalau sudah, setelah itu kita cycle start. Jangan lupa ini kecepatannya di 0,01. Bitrate-nya 0, speedometernya juga 0. Kita cycle start. Yes. Ini sudah nyala hijau. Cuman belum bergerak, bitrate-nya 0. Kita buka perlahan-lahan. Dia akan mulai bergerak ketika ini saya buka. Nah, ini sudah mulai bergerak. Kalau mau nabrak kita nolkan. Set. Berhenti, buka lagi. Oke, ngecek. Oh, nabrak, saya nolkan lagi. Oh, ini sudah benar ya. Oke. Letaknya di sini adalah di pojok kiri bawah ya, dengan jarak ketinggian berada di 30 mili. Nah, sesuai dengan konsep yang kita rencanakan di awal, setting benda kerja N-milnya terletak di pojok kiri bawah. Nah, di sini sudah sesuai. Ini untuk sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini sama. Ya. Oke. Kalau sudah selesai, kita kembalikan ke posisi home, mesin Zero, Z plus, X plus, Y plus. Di sini sudah selesai. Wes ya.